jemaat Tuhan, jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari berkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan bersedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang tentram adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Kasih Allah yang besar dan melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Kasih Allah selamanya di surga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Kasih Allah mulia, tiada bandingan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luas kan kering melukis kasihnya. Bentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Yang terkasih dipersilakan duduk. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat terkasih, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara pelkat PKP Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman bersama dengan keluarga masing-masing di rumah kita dan juga di jemaat. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah kami, sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021. Dan hanya kami yang mengalami semua ini meyakini bahwa kami bisa melewati semua ini Tuhan oleh karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kekuatan itu kami peroleh, kami dapatkan oleh karena kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Dan kami ingin setia terus mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami melewati berbagai macam pergumulan dan tantangan ke depan. Ya Allah kami, di tahun memasuki 2021 ini, pegangan kami, keyakinan kami, iman percaya kami hanya ada dalam Kristus Yesus. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah, berkata-katalah kepada kami, karena kami siap untuk dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik 28 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggal beberapa jam lagi kita semua sebagai keluarga, sebagai pribadi akan melewati tahun 2020. Dan ini merupakan bagian dari catatan sejarah kita bahwa di tahun ini, di tahun memasuki 2021, kita berada di rumah masing-masing. Kita tidak berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi gereja adalah orangnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, sebagai keluarga sedang berkumpul bersama-sama sebagai satu persekutuan, sebagai gereja Tuhan, dan mampu melewati tahun 2020 ini. Oleh karena siapa? Dan inilah firman Tuhan yang akan mengantar kita semua untuk memasuki tahun 2021. Allah yang bersama dengan kita. Kalau kita perhatikan dalam slide ini, ada sebuah tampaknya gambaran
yang memperlihatkan bahwa pernyataan iman Allah itu tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara melewati berbagai macam iklim, melewati berbagai macam cuaca, keadaan, situasi. Ternyata kita semuanya tidak dibiarkan oleh Allah sendirian. Kita mampu bisa melewati semuanya ini karena bersama dengan Allah kita. Tapi mungkin bagi sebagian orang, bagi beberapa dari keluarga-keluarga kita, tahun ini adalah tahun yang amat sangat berat. Karena salah satu dari anggota keluarga, bahkan mungkin bukan salah satu, 2 keluarga atau beberapa keluarga mengalami penyakit yang kita sedang alami semua oleh karena terpaparnya dari virus corona 19. Sehingga ini pun menjadi bagian dari pertanyaan kita semua. Apakah Allah membiarkan semuanya akan terjadi? Ternyata ketika kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang yang mempertanyakan kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Kenapa sampai keluargaku, anakku atau ayahku atau ibuku atau adikku atau kakakku harus terkena dengan virus corona ini? Atau kenapa akibat pandemi COVID ini kemudian keluargaku harus mengalami pemutusan hubungan kerja? Atau anak-anakku kemudian masa depannya tidak jelas? Kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawabannya adalah Allah tidak membiarkan. Allah tidak membiarkan kita melewati semua itu sendirian. Allah tidak membiarkan duka cita, ratapan, tangisan, dan putus harapan ini terus berlarut-larut. Allah tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara melewati semua pergumulan tantangan ini sendiri. Sama halnya dengan nasihat yang diucapkan oleh Daud dan Salomo. Daud kepada Salomo. Nasihat Daud kepada anaknya Salomo berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Perhatikan pernyataan iman dari Daud kepada anaknya Salomo ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi biasanya memang ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, pencobaan, masalah, ratapan, bahkan ketakutan, hati kita jadi ciut, tawar hati, lalu kemudian kita sesak, lalu kemudian kekuatan kita jadi lemah. Daud sudah sangat berpengalaman dengan situasi perasaan hatinya ini. Dan dia sudah tua, dia sudah lanjut, dan kemudian dia melihat siapa selanjutnya yang akan menguatkan anaknya ini, Salomo, yang dipercaya oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Lalu kemudian sebelum segala pekerjaan itu dimulai, sebagai seorang yang berpengalaman, bukan hanya berpengalaman dalam kehidupan ini untuk mengandalkan diri sendiri, tidak. Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi Daud mengandalkan Allah. Dia mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat hatinya, teguh hatinya, dan jangan takut. Kata Daud, sebagai orang yang sudah amat sangat tua, yang sudah punya pengalaman iman, jangan takut. Seringkali kita takut ya Bapak Ibu ya, takut aduh selesai nggak ya, takut aduh ada masalah nggak ya, takut nggak beres gitu, takut gimana ya masa depan anak-anak saya. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Dan firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa sebagai orang yang sudah tua, orang yang sangat punya pengalaman, Daud pernah berkali-kali punya pengalaman tantangan penuh pergumulan, dan dia bisa melewati semuanya itu karena Allah. Sehingga perkataan ini adalah perkataan yang mau diwariskan kepada Salomo. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Salomo, dan lakukanlah itu. Jadi kuat dan teguh, serta jangan takut dan janganlah tawar hati. Mungkin kita juga bisa berkata Bapak Ibu, di tengah keluarga kita saat kita akan mau memasuki tahun 2021. Anakku, jangan takut, jangan tawar hati.
kuat dan tegar dalam menghadapi hidup ini. Ini adalah perkataan yang memang seringkali justru anak-anak kita biasa dengan generasi milenial seperti ini, oleh karena fasilitas semua tersedia jadi lembek, jadi kemudian segala sesuatu perjuangannya kurang, ada sedikit masalah lalu kemudian merengek, lalu kemudian putus harapan dan kemudian mundur. Tetapi kita lihat pernyataan dari Daud ini mengatakan, engkau harus kuat, engkau harus tetap teguh hatimu, engkau tidak boleh takut, engkau tidak boleh tawar hati. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Immanuel. Kita baru saja melewati dan mengingat rayakan bersama-sama dengan keluarga dan jemaat hari kelahiran Tuhan Yesus Immanuel. Lalu kemudian hari ini memasuki tahun baru, kita lihat lagi Immanuel itu, pernyataan itu sudah dinyatakan oleh Daud kepada Salomo, Tuhan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai Bapak Ibu, sampai berarti finish. Sampai pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi ini merupakan sukacita bahwa Tuhan itu bekerja tidak setengah-setengah. Tuhan menolong kita tidak hanya sudah ini pekerjaanmu silakan lanjutkan. Tidak, dia mengawali, dia berjalan, dia juga menyelesaikan semua pekerjaan ini bersama dengan kita yang percaya pada Tuhan. Nah, perhatikan gambar nasihat dari seorang tua ini kepada anaknya. Ketika kita melihat Daud yang sudah renta, Daud yang sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan, dia menasihati, dia memegang punggung anaknya dan dia berkata seperti tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang mau dilakukan oleh Salomo Bapak Ibu terkasih? Kita melihat ternyata Allah itu memerintahkan agar keturunan Daud yaitu Salomo lah yang akan membangun bait Allah. Inilah bangunan bait Allah yang ada di sisi istana Salomo. Apa perbedaan bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini, yang akan dibangun oleh Salomo dengan kemah pertemuan? Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah kemah pertemuan yang didirikan ketika Musa berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel menuju tanah perjanjian di padang gurun. Jadi ini adalah tempat yang sementara yang bisa dibongkar, dipasang, namanya kemah ya Bapak Ibu ya. Tetapi mau menunjukkan kehadiran Allah. Lihat kalau pada waktu malam ada tiang api yang menunjukkan kehadiran Allah di tengah kemah tersebut. Jadi bangsa Israel tetap kuat, bangsa Israel tetap teguh, bangsa Israel jangan takut karena Allah beserta, dan tenda atau kemah ini menunjukkan kehadiran Allah di antara bangsa Israel. Nah sekarang kita lihat bait suci Salomo. Kalau kita perhatikan kokohnya bangunan ini, mewahnya bangunan ini Bapak Ibu terkasih. Bagaimana Salomo bisa mendirikan bangunan bait suci ini yang begitu megah, yang diperlihatkan dalam rangkaian untuk menyusun bangunan ini dengan berbagai macam bahan-bahan yang sangat mahal, bahan-bahan yang sangat amat penting sekali untuk kokohnya dari bangunan bait suci Salomo ini. Bahwa bait suci ini memang dibangun di sebelah dari istananya Salomo. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana pekerjaan tangan Tuhan menyertai Salomo yang membangun bait suci ini pada akhirnya. Jadi setelah dinasihati oleh Daud kepada Salomo dan kemudian Salomo pun disertai oleh Tuhan bisa melewati semuanya itu, dan kemudian proses pembangunan pun kita lihat bagian dari bagiannya. Dan ini adalah ruang suci atau ruang maha suci yang memperlihatkan ada kemilau emas, kemilau yang sangat amat membuat kita takjub sekali. Begitu megahnya, begitu sangat amat luar biasa bangunan ini. Ruang inilah ruang suci dan ruang maha suci yang memang disiapkan oleh Salomo untuk menunjukkan bahwa kehadiran Allah bukan lagi kehadiran yang seperti tadi sementara dengan kemah yang dibongkar pasang, tetapi ini adalah menunjukkan di bait suci ini Allah hadir, karena itu dipersiapkan benar-benar sebagai sebuah tempat yang megah, tempat di mana mereka bersyukur kehadiran Allah ditampakkan. Selain tempat atau ruang suci dan maha suci ini, akan ada, kita lihat di bagian luarnya, itu ada tiang yakin dan tiang buas. Apa arti tiang yakin Bapak Ibu? Tiang yakin artinya dia yang mendirikan, yakin dia yang mendirikan, Allah lah yang mendirikan bait suci ini.
Jadi dia tidak sombong. Dia mengatakan dengan tiang, simbol tiang yakin dan tiang Boas ini, Allah lah yang mendirikan, bukan karena aku. Dia merendahkan dirinya sebagai Raja Salomo. Kalau bukan karena Allah yang mendirikan ini, maka tidak mungkin ada tiang yakin. Tiang yakin adalah Allah yang mendirikan. Lalu kemudian apa arti tiang Boas? Tiang Boas adalah di dalam dia ada kekuatan. Jadi di dalam dia, dengan kekuatan daripada Allah yang telah mendirikan ini, maka bangsa Israel pun akan diberikan kekuatan untuk mampu menjalani hari-hari kehidupannya. Yakin dan Boas, yakin dia yang mendirikan, Allah yang mendirikan. Boas artinya di dalam Tuhan ada kekuatan. Lalu kemudian ada sisi lain lagi dalam ruangan ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu terkasih, ada gambar bejana kolam pembasuhan. Dalam bejana kolam pembasuhan ini tingginya 5 hasta dan ada garis tengah ada 10 hasta. Menunjukkan bahwa ini adalah merupakan tempat di mana dilambangkan, lihat Bapak Ibu di dalam slide yang sebelumnya. Ya. Di dalam, lihat Bapak Ibu, ada gambar singa. Ya, ada gambar singa yang dibangun, lalu kemudian disitulah kolam pembasuhannya, di atasnya itu ada kolam pembasuhan. Kenapa harus singa? Ada nyanyian Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengingat, dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu. Ya, jadi ini adalah lambang bahwa kekuatan daripada Yehuda itu adalah karena Allah saja. Dan kolam pembasuhan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus disucikan dan dikuduskan oleh karena Allah itu yang telah mendirikan dan memberikan kekuatan. Dan ini adalah rangkaian dari bait suci di mana kemudian terwujud oleh karena pertolongan Tuhan melalui Salomo. Dan dalam konteks ketika kita membaca dalam satu Tawarikh ya Bapak Ibu terkasih. Dalam satu Tawarikh pasal 28 ayat 20 sampai dengan yang ke-21. Penjelasan ayat 21 sekarang Bapak Ibu terkasih, kita lihat di sini. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Kalau kita perhatikan setelah nasihat dari Raja Daud kepada Salomo, kita memperhatikan bahwa setelah Daud menyampaikan ada Allah yang akan memberikan kekuatan kepada Salomo untuk menyelesaikan bangunan bait suci itu, lalu di dalam ayatnya yang ke-21 ada beberapa nama-nama yang disebutkan. Yang lihat Bapak Ibu terkasih dalam ayat 21. Sesungguhnya ada rombongan para imam, itu yang pertama. Lalu kemudian para orang Lewi, itu yang kedua. Untuk melakukan ibadah, konsentrasi ibadah di rumah Allah. Dan kemudian ada ketiga, yaitu ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Lalu yang keempat, juga para pemimpin. Dan yang kelima, dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu, ada 5. Dari 5 kelompok. Pertama imam, kedua Lewi, yaitu para orang Lewi. Lalu kemudian para sukarelawan yang ahli, kemudian pemimpin dan seluruh rakyat. Artinya apa Bapak Ibu? Daud menyebutkan nama orang-orang ini adalah orang-orang yang akan mendukung Salomo dalam melaksanakan tugas pembangunan bait suci. Kita tidak akan mungkin menyelesaikan pembangunan ini tanpa didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Daud menyerahkan orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mampu mendukungmu. Jadi Bapak Ibu, dalam satu pembangunan, dalam melakukan satu rencana kegiatan, harus ada orang-orang yang sehati, yang sepikir, yang kemudian mendukung dan menopang agar pembangunan tersebut terwujud. Ini sangat penting pesan ini. Bahwa kita bisa melewati semua proses ketika ada papa dan mama. Anak bisa melewati ketakutan, bisa melewati semua rencana-rencana karena ada orang-orang yang Tuhan hadirkan. Papa dan mama, kakak dan adik, lalu kemudian teman-teman yang bisa mendukung kita.
itu merupakan contoh bahwa kehadiran Allah pun diwujudkan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Kita lihat Bapak Ibu, saya akan mengutip dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-26. Dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu lihat, ini adalah kunci. Siapa yang mau berhasil segala usahanya, carilah Tuhan. Seperti Daud tadi mengatakan kepada Salomo. Tuhan menguatkan Daud dan juga orang-orang di sekitarnya. Lalu kalau kita lihat dalam beberapa ayat-ayat lain Bapak Ibu. Ketika Musa, saya memberi contoh dalam kutipan slide ini. Ada cerita di mana Musa menuntun bangsa Israel, lalu kemudian akan memasuki tanah perjanjian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi inilah perkataan Allah yang akan menuntun Yosua yang menggantikan Musa bersama dengan bangsa Israel untuk masuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu, kita akan menyeberangi tahun 2021 dan kita percaya bahwa kita akan dituntun oleh Allah untuk menyeberangi tahun 2021. Lalu ayatnya yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji Allah kepada Yosua, lalu seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Allah ini kepada Yosua. Jadi janji Allah adalah ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkar janjinya. Apa yang sudah ia janjikan kepada Musa, dia juga janjikan kepada Musa. Berarti ketika kita memasuki tahun 2021, Allah lah yang kita percaya yang pegang kendali, God's in control. Lihat slide ini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang akan terjadi ke depan ada dalam kendali Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya, Tuhan saya akan menyeberangi tahun 2021 ini, memasuki tahun 2021. Terima kasih engkau sudah mengendalikan hidupku, maka engkau pun juga yang aku akan andalkan untuk masuk tahun 2021. Jangan kecut dan tawar hati dan jangan ragu. Seperti gambaran seorang anak ini, dia melewati di tempat yang berbahaya. Tetapi ketika ada orang tua yang mendampingi, dia tahu kapan bahaya itu datang. Jadi lewatilah tahun 2021 ini dengan tidak ada keraguan. Memang kalau kita lihat gambaran kehidupan kita ini, umur manusia dari hari lahir dan perayaannya. Dari sejak kita masih kecil, Bapak Ibu perhatikan, kita akan masuk ke tahun 2021 dari kita masih kecil, lalu kemudian kita menikah, atau kemudian kita masuk dalam hidup rumah tangga, kita berpasangan, lalu kemudian kita sudah jadi lanjut usia, hidup akan terus berlalu. Kemudian salah satu dari kita, atau mungkin kita sendiri ada yang lebih duluan meninggal dunia, dan pada akhirnya itulah yang akan terjadi. Tapi sepanjang kita melewati semuanya itu, kita tidak akan pernah sendirian. Kehidupan penuh dengan liku-liku, namun dengan iman dan harapan, tidak ada yang tidak mungkin. Selalu percaya kepadanya, sebarkan kebaikan dan bersinarlah. Kita sudah memasuki Natal dan kemudian kita akan memasuki tahun baru. Tahun 2020 akan terhapus tapi ada banyak kenangan-kenangan. Bahwa kenangan itu kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kita kuat, kita bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Mari kita menaiki tangga selanjutnya, itu di tahun 2021. Dan di tahun 2021 kita akan menyatakan pernyataan seperti ini. Masa lalu adalah kenangan. Hari ini adalah kenyataan. Esok hari adalah harapan. Selamat tinggal kenangan dan selamat datang harapan. Bersama dengan Allah kita semua mampu melewati segala sesuatu. Kita bisa melewatinya. Kita bisa melompati dari tahun 2020 hingga 2021. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat terkasih, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman, pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengimani bahwa keberadaan hidup kami ini akan lemah, akan terus dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan kalau kami mengandalkan diri kami sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, di tahun 2020 kami telah melewati semuanya itu. Dan inilah keyakinan iman kami juga, bahwa memasuki tahun 2021, ketika kami akan memasuki ketegangan dalam kehidupan kami, ketakutan dan kecemasan, bahkan semua rencana dan rancangan yang sudah kami susun, kami tidak ingin mengandalkan diri kami sendiri, ya Allah. Kami ingin membawa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kami, bahkan rancangan-rancangan hidup kami, ke dalam tangan Allah yang akan menolong kami. Karena kasih-Mu, kekuatan-Mu telah terbukti di tahun 2020 ini. Kami bisa melewati suka, kami melewati duka, kami melewati kecemasan, bahkan kami melewati berbagai macam pergumulan-pergumulan dan tantangan dapat kami lewati karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah syukur kami bisa melewati semuanya itu. Dan inilah keyakinan kami bahwa Allah juga tidak akan membiarkan kami seorang diri dalam memasuki tahun 2021. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, Engkau adalah Allah yang akan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, dari tingkat yang tertinggi hingga yang ada juga di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka banyak sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan banyak orang, banyak kehidupan masyarakat yang membutuhkan tuntunan bahkan juga keteladanan dari para pemimpin negara kami. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja-gereja yang sudah hadir di muka bumi ini, yang menyatakan damai, yang menyatakan cinta kasih. Biarlah khususnya kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berdoa ya Allah, biarlah hanya kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhanlah yang kami akan terus andalkan. Dan kami tidak mampu untuk melewati semuanya itu. Dan kami mengimani bersama dengan Tuhan kami bisa melewatinya. Ya Allah, karena itu kami mohon ketika kami sedang memiliki harapan pergumulan untuk mendapatkan rumah ibadah, maka dengan keyakinan iman kami pula ya Allah, Engkau melihat iman dari umat-Mu ini, jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, sehingga jemaat-Mu pun akan mendapatkan tempat ibadah. Dengan iman Engkau akan bekerja
dengan iman Engkau akan membuktikan bahwa Allah adalah Allah kami yang mampu mendengar doa dan menjawab doa tepat pada waktunya. Inilah pergumulan kami Tuhan, jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Di tengah-tengah kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah mereka yang bergumul oleh karena akibat dari keadaan ekonomi mereka yang mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi Tuhan, kami berdoa dan juga kami yakin akan Engkau pulihkan. Kami bersyukur untuk keadaan ekonomi dari jemaat-Mu, bahkan juga kehidupan bangsa Indonesia yang biarlah Tuhan di tengah pandemik ini, pada akhirnya Tuhan juga akan memulihkan dan memperbaiki keadaan kembali. Kami berdoa dan bersyukur secara khusus juga untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu dari orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang sedang terbaring di tempat tidur. Tuhan tolong jamah dan Tuhan tolong hadir, berkati, dampingi, dan juga biarlah anak menantu mereka pun juga dapat memberikan penghiburan kepada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini. Kami berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, untuk remaja, untuk pemuda, bahkan untuk anak-anak kekasih kami. Berkati mereka Tuhan, satukan mereka terus dengan cinta kasih Allah. Kami berdoa untuk kepanitiaan yang sedang berlangsung, untuk panitia pengadaan sarana ibadah. Tuhan berkati agar mereka pun diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan senantiasa sukacita untuk menghadirkan sarana dan prasarana rumah ibadah ini. Dan kami berdoa untuk dan bersyukur di tahun baru ini karena Tuhan sudah menyertai panitia Natal yang telah melaksanakan perayaan Natal untuk jemaat-Mu di tanggal 26 yang lalu. Biarlah sukacita yang telah dilakukan dengan jerih lelah panitia Natal, anak terkasih kami gerakan pemuda, mereka Tuhan akan berkati, jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia, gerakan pemuda dan semua yang terlibat di dalamnya akan Tuhan hadirkan sukacita dan kebahagiaan, dan yang terbaik juga Tuhan berikan. Inilah syukur kami Tuhan bersama dengan panitia Natal yang sudah Tuhan berkati dalam perayaan Natal 26 Desember yang lalu. Dan di tengah syukur kami ini kami juga teringat untuk karya Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kaum perempuan. Terima kasih karena jerih lelah mereka juga Tuhan berkati. Mereka telah meninggalkan keluarga, mereka telah menyatakan diri untuk mempersembahkan hidup mereka melalui pujian, sehingga mereka pun bisa mendapatkan kabar baik. Tuhan hadir dan Tuhan menolong mereka sehingga mereka mendapatkan sukacita untuk paduan suara dari Pelkat PKP, sehingga mendapatkan nilai bahkan juga syukur kepada Tuhan oleh karena Engkau sudah menghadirkan mereka menaikkan puji-pujian kepadamu. Inilah syukur kami Tuhan, berkati juga pelkat kami yang ada di Jemaat Bukit Sentul, unit misioner semuanya. Tuhan hadir, Tuhan menolong semua pelayanan dari PKLU, PKB, PKB, Gerakan Pemuda dan juga PT serta PA. Tuhan memberkati BPPJ, Tuhan memberkati semua yang terlibat dalamnya. Dalam kesetiaan kepada Tuhan kami mau terus berjalan, sehingga kami bersyukur hari ini Tuhan, malam ini bersama dengan presbiter bertugas, organis dan juga pemandu lagu serta tim memberkati semua keluarga yang tidak kami sebutkan, tetapi Tuhan juga menolong dan memberkati semua yang sedang sakit di rumah sakit, para medis. Tuhan berikan kekuatan. Semua rencana yang akan kami lakukan di tahun 2021 ya Allah, tolong buka jalan, berikan kelancaran ya Allah, berikan kesuksesan, berikan keberhasilan, sehingga kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan ini, apa yang kami tabur akan dituai oleh karena Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih ya Allah, berjalanlah terus bersama dengan kami, maka kami mengaminkan kami bisa melewati semuanya itu. Inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ada yang istimewa tentang Natal yang membuat doamu, kerinduan, dan harapanmu terwujud. Kita pasti ingin mengalami sukacita, damai, dan kehangatan Natal. Jadi kita ikut bernyanyi, bergembira, berkumpul, bahkan berseru. Berharap saat Natal berakhir, semangat dan sukacita Natal itu tetap melingkupi rumah kita. Namun, tahukah kamu, Natal itu tak akan pernah berakhir jika kamu mengalami sendiri kelahiran Yesus Kristus dalam hatimu. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do. That is Christmas, really Christmas for you. Jesus brings warmth like a winter fire, like a white landing snow. He's waiting now to come inside as he did so long ago. Jesus brings with a turn and light and makes the bloom and grow. So welcome him with a sound of joy, and when he comes you know Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do. That is Christmas, really Christmas. Christmas, really Christmas. Christmas, really Christmas for you. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Dari fajar pagi hari sampai saat malam gelap, dalam nafas hidup kita Tuhan
jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia. Di rumah dan rumah tangga kami, biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Allah yang memberkati umat-Mu, dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Di tahun 2020, ada begitu banyak yang telah kita lakukan bersama dengan Tuhan.
Selamat memasuki tahun 2021. Mari berdiri dan pergi dengan damai. Akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Kita selamat di tangannya, di naungan kasih-Nya. Tiap hari bagi kita tersedia hal yang baik. Mari kita ucap syukur dan memuji nama-Nya. Haleluya, hai sembahlah Yesus Raja mulia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.